Saya awali dari sini. Saya awali dari kegelisahan Kiai Dahlan. Jadi beliau ini melihat situasi umat Islam zaman itu. Ya zaman beliau kita masih dijajah oleh Belanda. Beliau lahir 1868, nanti meninggalnya 1923. Ini kan era ketika kita sedang asik-asiknya dijajah oleh Belanda. Ya, kita kan enjoy, menikmati sekian abad dijajah oleh Belanda. Nah, dari cermatannya Kiai Dahlan ada beberapa perilaku umat, khususnya umat Islam, yang tidak tepat. Yang pertama sebenarnya tidak cuma di Indonesia yang dijajah itu, hampir seluruh dunia Islam zaman itu sedang dijajah oleh Barat. Dan tahun-tahun itu juga sebenarnya umat Islam ini mulai bangkit. Jadi mulai gerakan-gerakan nasionalisme, kebangkitan itu di era ini. Ini Kiai Dahlan belajar waktu di Mekah, bertemu dengan ajaran-ajaran pembaharu dari Muhammad Abduh, dari Jalaluddin Afghani, dan juga muridnya Abduh, Syekh Rashid Ridho. Dari sini beliau mengerti bahwa umat Islam ini perlu bangkit. Ada sikap-sikap hidup yang keliru di dunia Islam. Gagasan ini beliau bawa, meskipun resistennya banyak, karena memang perjuangan yang luar biasa zaman itu. Umat Islam cara hidupnya masih konservatif. Jadi yang pertama itu sebenarnya awal kebangkitan di dunia Islam. Tapi sebagian besar umat Islam saat itu teologinya teologi pasrah. Ya memang kalau takdirnya kita, Allah menakdirkan Belanda menjajah Indonesia, ya siapa yang bisa membantah. Itu teologi pasrah, fatalistik. Jadi, nah, teologi yang pasrah ini kan teologi yang menyerah dengan dunia nyata. Akhirnya apa? Umat Islam ini seringkali menyelesaikan masalah tidak dihadapi di dunia nyata, tapi dihadapi secara supranatural. Jadi kalau ada apa-apa, ada masalah-masalah, terus solusinya dicari lewat jalur supranatural. Itu nanti yang dikritik, yang terkenal sekali istilahnya takhayul, bid'ah, khurafat. Jadi dari sikap mental yang fatalistik ini kemudian kan terus karena dunia sudah tidak bisa dihadapi secara konkret, larinya ke mistik atau supranatural. Nah, ini yang dikritik oleh Kiai Dahlan. Kalau sikap teologis dan sikap hidupnya begitu, kapan kita bisa bangkit? Kapan kita bisa maju? Saat itu Kiai Dahlan melihat bedanya orang-orang Belanda dengan orang-orang pribumi. Kalau orang Belanda sakit, ya ke dokter, diperiksa, diobati. Kalau orang pribumi sakit, nyari dukun, dicari kekuatan supranaturalnya yang mengganggu, yang membuat orang sakit. Nah, perilaku-perilaku semacam ini menggelisahkan bagi Kiai Dahlan. Kuncinya di mana? Ya pendidikan. Berarti umat Islam ini kurang tinggi pendidikannya. Kenapa mereka kok bisa pasrah? Kenapa mereka larinya ke mistik supranatural? Kemungkinan besar karena ilmunya kurang. Kalau ilmu kita tidak cukup, itu kan kita kalah berhadapan dengan lingkungan sekeliling kita. Dan ini bahaya, karena umat Islam itu punya tanggung jawab sebagai khalifah.
Khalifah itu berarti dia harus menguasai yang dikhalifai. Kalau dia kalah oleh lingkungan sekelilingnya, dia tidak bisa menguasai. Makanya ada teori namanya teori taskhir. Teori taskhir itu teori penaklukan alam semesta. Alam semesta harus kita taklukkan, kita kuasai, kita mengerti, kita fahami. Kalau tidak, kita yang akan kalah. Misalnya orang-orang dulu kita kenalkan ada animisme, ada dinamisme. Ketika orang tidak ngerti ilmunya tentang laut, tidak bisa menaklukkan laut, tidak berdaya di hadapan laut, akhirnya dalam tanda petik menganggap laut itu ada dewanya, terus ngasih sajen, ngasih persembahan pada laut. Nah, ini teologi semacam ini, cara berpikir semacam ini berawal dari kurangnya ilmu. Kalau orang ngerti ilmunya, jangankan laut, sampai akhirnya udara juga bisa kita taklukkan kan sekarang. Bahkan kemarin matahari sudah bisa difoto. Kamu tidak bayangkan orang bisa foto matahari. Kemarin sudah ada fotonya matahari. Wajahnya matahari sekarang kelihatan. Mungkin kita tidak membayangkan kita sudah semaju itu sekarang. Dari mana? Sains, ilmu pengetahuan. Oke. Jadi orang luar sudah bisa memoto wajahnya matahari. Kita masih ribut tentang selfie dan hoax. Yaitu situasi kita hari ini. Pasrah saja. Itu fatalistik. Oke. Jadi ini sebenarnya kunci nanti perjuangan beliau Kiai Dahlan. Perjuangan yang tidak mudah. Kenapa? Karena dalam situasi semacam ini nanti juga ada orang-orang yang mendapat posisi enak, mendapat posisi nyaman. Kalau situasi berubah, kedudukan mereka yang nyaman ini bisa jadi terancam. Makanya ada cerita misalnya bagaimana suraunya Kiai Dahlan dirobohkan, bagaimana beliau ditentang oleh banyak orang ketika misalnya menunjukkan bahwa lo arah kiblat ini tidak cocok lo kalau pakai ilmu hisab dan seterusnya. Itu. Jadi resistennya banyak. Oke. Terus itu yang kotak yang paling bawah, ada asumsi yang perlu dipahami secara cerdas. Jadi memang karena kita dijajah Belanda, banyak yang menentang penjajahan, yang berjuang menaklukkan Belanda, sampai ada rasa tidak suka luar biasa pada Belanda, menganggap semua yang ada hubungannya dengan penjajah itu pasti jelek. Kayak tadi Kiai Dahlan mengingatkan, lo ada lo bagian-bagian tertentu yang bagus. Jadi kalau semua yang berbau Belanda kita tolak, nanti ada banyak hal yang penting, yang bagus, yang bisa kita tiru. Ya enggak semua. Kalau menjajahnya sih pasti jelek. Tapi dalam hal tertentu, misalnya yang dilihat Kiai Dahlan saat itu, misalnya pendidikan. Jadi model persekolahan yang kita sebut model klasikal, menurut cermatannya Kiai Dahlan lebih efektif untuk melahirkan ilmuwan dibandingkan model tradisional yang ada saat itu. Seperti yang dikenal antara lain di pesantren-pesantren. Jadi kalau semua yang berbau penjajah, berbau Belanda disebut kafir, dan kita terima itu tanpa filter yang jelas, nanti banyak hal yang penting dan bagus terlewat. Termasuk sekolah itu tadi. Kalian semua kan sekarang sekolah loh. Itu kalau kamu konsisten bahwa barang siapa budayanya satu kaum maka mereka termasuk, sekolah itu dari mereka. Jangan lupa istilah sekolah itu ya ngambilnya dari istilah skolastik. Skolastik ya tradisi Kristen yang nanti diadopsi model sekolahan itu. Tapi menurut cermatannya Kiai Dahlan ini efektif, lebih cepat, lebih efektif untuk melahirkan orang pinter. Jadi paradigma
pendidikan yang lebih serius dalam cermatannya Kiai Dahlan. Makanya beliau nanti buka sekolahan sendiri ceritanya di Calon Jati. Sebentar ya, ada di rumahnya beliau. Awalnya beliau buka untuk keluarganya, kemudian tetangga-tetangganya. Kemudian dari sekolah itulah nanti lahir banyak tokoh, kemudian melahirkan organisasi yang kita kenal namanya Muhammadiyah. Jadi ceritanya kenapa dari situ lahir organisasi. Jadi suatu ketika ada seorang siswa yang tanya pada beliau, Kiai, apakah di sini tempatnya sekolah? Sekolah model apa sih ini, Kiai? Katanya Kiai Dahlan, oh nak, ini namanya Ibtidaiyah Islam, untuk memberi pelajaran agama Islam dan pengetahuan umum bagi anak-anak kampung Kauman. Siapa gurunya Kiai? Gurunya ya saya. Katanya siswa tadi, sekolah ini dipegang oleh Kiai sendiri, sehingga jika Kiai meninggal dunia dan ahli warisnya tidak mampu meneruskan, maka sekolah ini akan berhenti. Saya usul hendaknya sekolah ini dipegang oleh satu organisasi sehingga dapat hidup selamanya. Nah, dari situ terus beliau tanya lagi, kira-kira organisasi seperti apa? Organisasi yang disusun sebagai badan yang sah sesuai izin pemerintah saat itu, Hindia Belanda. Misalnya seperti Perkumpulan Budi Utomo yang sekarang berdiri di Jogja. Dari percakapan ini nanti muncul ide untuk mendirikan organisasi. Dibikin proposalnya, minta izin ke pemerintah Hindia Belanda saat itu. Meskipun tidak turun-turun izinnya sekitar 2 tahunan, karena Belanda juga takut nanti ini pengaruhnya besar. Melihat bagaimana sosok Kiai Dahlan yang, jadi beliau ini nanti dikenal juga di kalangan aktivis pergerakan termasuk Budi Utomo, karena beliau juga ngajar di beberapa sekolah Belanda.